Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga sehat semua ya. Oke teman-teman, ini Ibu sekarang akan mulai masuk ke SDM ya, manajemen SDM. Dan kita akan masuk ke materi pelatihan dan pengembangan karyawan. Oke. SDM itu merupakan unsur terpenting dalam kegiatan perusahaan. Ada yang termasuk SDM itu ada tenaga kerja, yaitu individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian tenaga kerja itu ada yang usianya dari 15 sampai 64 tahun. Dan yang disebut dengan usia produksi itu biasanya rentang usianya dari 20 sampai ke 40 tahun. Dan ada juga yang disebut dengan tenaga ahli, yaitu individu yang memiliki satu keahlian khusus. Tenaga ahli ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Tenaga ahli itu namanya ahli ya, itu biasanya ada yang memang spesifik ada di satu perusahaan itu. Kalau terus-terusan satu perusahaan membutuhkan tenaga ahli, ya sebaiknya memang mereka meng-hire sendiri. Jadi mereka punya internal tenaga ahli. Tapi kalau untuk proyek-proyek tertentu untuk meminimalkan biaya itu bisa juga mereka bekerja sama atau hire ke pihak ketiga. Kenapa saya bilang meminimalkan biaya? Karena kalau yang namanya tenaga ahli otomatis segala gaji, tunjangan dan lain-lain itu ada di atas dari tenaga kerja biasanya. Seperti itu, paham ya? Oke. Kemudian ada yang disebut dengan pemimpin dan ada juga owner. Tidak semua owner itu menjadi pemimpin. Gitu ya. Karena apa? Kadang-kadang ada yang remote. Jadi yang sudah autopilot. Jadi ownernya sudah kemana, tapi perusahaannya sudah berjalan. Beberapa perusahaan besar ya otomatis mereka meng-hire pemimpin-pemimpin. Gitu. Jadi tidak harus dilakukan oleh satu orang saja. Dia tidak lagi harus bekerja setiap harinya, kemudian mengambil keputusan dan lain-lain, tidak. Owner itu bisa saja dia hanya mendelegasikan kepada pimpinan-pimpinan di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, kemudian mereka hanya report. Atau bahkan juga mereka hanya setahun sekali bisa-bisa bahkan. Cuman bentuknya adalah report-report laporan keuangan, kemudian kalau ada insiden saja ya, atau kasus besar saja, kemudian mereka mengundang pihak-pihak investor dan juga owner dan lain-lain. Gitu. Jadi tidak setiap harinya owner itu berada dalam perusahaan. Gitu ya. Tapi ada juga memang yang kalau perusahaannya baru rintisan, baru-baru awal ya otomatis ownernya biasanya merangkap sebagai pimpinan. Paham ya? Oke, next. Orientasi karyawan itu adalah suatu prosedur yang diberikan kepada para karyawan baru. Jadi ini tentang informasi dasar tentang latar belakang perusahaan. Kenapa sih orientasi penting? Ya sama saja seperti anak-anak atau murid atau mahasiswa baru ya. Kalau tiba-tiba datang ke sini kemudian nggak dikasih tahu hak, nggak dikasih tahu kewajiban, nggak dikasih tahu letak-letak dan segala macam. Iya kalau orangnya itu termasuk orang yang tanggap ya, dia bisa langsung mencari tahu, nanya, aktif dan lain-lain. Tapi kalau orang-orang yang hanya menunggu, otomatis kan nanti akan penyesuaiannya adaptasinya lama. Jadi dalam masa orientasi itu biasanya nanti dapat buku panduan hak dan kewajiban. Kalau di perusahaan dapat buku panduan hak dan kewajiban karyawan. Kalau mahasiswa dapatnya ya buku panduan tentang hak dan kewajiban mahasiswa biasanya ya. Terus di situ nanti ada peraturan, ada kebijakan seperti apa, kemudian ada prosedur izin dan cuti. Ini hak ya. Itu juga kalau peraturan itu masuknya ke kewajiban. Terus biasanya di situ juga ada visi misi perusahaan, ada gambaran sejarahnya dulu seperti apa. Ini secara garis besar atau big picture gitu ya. Terus ada definisi perilaku kerja yang diharapkan itu seperti apa. Kemudian sosialisasi karyawan baru terhadap budaya dan hal-hal yang ada di dalam perusahaan. Intinya seperti itu ya, selama masa orientasi. Biasanya 1 minggu, kalau pekerjaan itu biasanya lebih lama karena transfer
dikasih tahu, kamu tugasnya hari-hari seperti ini, kemudian tugas mingguan seperti ini dan lain-lain, itu biasanya prosesnya lebih lama daripada kalau orientasi mahasiswa ataupun orientasi pelajar ya. Biasanya kalau pekerjaan itu minimal itu 1 bulan pendampingan, dapat pendampingan gitu. Oke, kemudian definisi latihan kerja ini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mencantumkan definisi pelatihan kerja itu adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin kerja, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Kata kuncinya di sini adalah sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Sedangkan kalau pengembangan karyawan itu didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani berbagai program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan juga keterampilan baru. Arahnya ini lebih ke mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kalau yang tadi namanya pelatihan itu, kata kuncinya adalah sesuai dengan kualifikasi atau jabatan yang saat ini diemban. Sedangkan kalau namanya pengembangan, namanya berkembang, itu adalah keterampilan baru. Jadi, kata kuncinya adalah memegang tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih besar. Jadi, dapatnya pengetahuan, keterampilan baru, dan biasanya ini di luar zona nyamannya si pegawai tersebut. Gitu ya. Nanti Ibu akan jelaskan lebih detail lagi mengenai contohnya. Oke, kemudian next kita masuk dulu ke pelatihan karyawan. Ini pelatihan karyawan ini dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu yang dilakukan. Misalnya pelatihan presentasi, training komunikasi, training for trainer, dan lain-lain. Ini kalau pekerjaannya dia sebagai customer service. Jadi ini related. Latihan presentasi, training komunikasi, training for trainer. Aslinya sebetulnya untuk sales, customer service, ini cocok banget. Kalau di rumah sakit pun juga sebagai dokter, ini bisa saja related. Karena apa? Karena dokter sekarang itu punya kewajiban selain dia sebagai kuratif, dia juga mempunyai kewajiban preventive atau pencegahan. Jadi dokter-dokter ataupun petugas medis itu punya juga kewajiban untuk sharing ilmunya atau mengedukasi masyarakat atau mengedukasi pihak-pihak lain untuk tahu sebagai pencegahan gitu. Jadi dia juga harus punya kemampuan untuk mempresentasikan, kemampuan untuk berkomunikasi. Karena apa? Karena dia harus menjelaskan juga diagnosa dengan detail kepada pasiennya agar pasiennya juga paham apa yang dimaksud oleh dokternya. Kadang-kadang kita kan nggak ngerti, dokternya ya ini resepnya cuman begitu aja. Nah, itu berarti nanti pasiennya nggak ngerti. Dia itu sebenarnya sakit apa, obat yang diberikan itu apa, lalu nanti kalau ada indikasi lain dan lain-lain, itu sebetulnya harusnya dia juga mendapatkan hak dari dokter. Jadi, dokter pun juga punya kemampuan komunikasi itu dibutuhkan oleh seorang dokter di rumah sakit. Jadi ini pun bisa juga dimasukkan ke dalam kategori pelatihan karyawan kalau karyawannya dokter. Nah, kalau untuk dosen otomatis pelatihan komunikasi, pelatihan presentasi itu juga harus. Kalau dosennya tidak bisa mentransferkan ilmu kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa, nanti pada saat proses belajar mengajar nanti akan zonk. Kemudian kepada masyarakat, kenapa dosen harus punya kemampuan untuk presentasi ataupun berkomunikasi kepada masyarakat? Karena dosen juga memiliki tanggung jawab sebagai pengabdian. Jadi dosen juga harus bisa mengkomunikasikan, membuat masyarakat paham juga. Gitu. Jadi kalau untuk pelatihan komunikasi ini untuk dosen-dosen ataupun untuk customer service, untuk
CS, kemudian untuk dokter kalau di rumah sakit, dan petugas medis di rumah sakit, itu masuknya kategori pelatihan. Karena apa? Related dengan pekerjaannya. Gitu ya. Nah, agak berbeda kalau untuk petugas bagian keuangan yang back office. Saya bicara back office ya. Back office itu minim bicara dengan rekan ataupun lintas unit biasanya. Mereka lebih sibuk dengan entry. Kalau untuk back office itu maka ini kategorinya nanti adalah pengembangan. Kalau untuk back office, tapi untuk front office, bagian keuangan yang di front office, pelatihan karyawan ini, pelatihan komunikasi ataupun presentasi ini masuknya kategori pelatihan. Karena apa? Related dengan pekerjaan apa yang sedang diemban saat ini. Oke, kemudian pelatihan lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam perusahaan. Ini berkaitan dengan jabatan atau fungsinya tadi ya, seperti yang Ibu sudah jelaskan. Teman-teman kalau nanti ada pertanyaan silahkan ya, bisa WA ke Ibu atau juga nanti kita akan bahas langsung di dalam grup, baik di dalam grup WAG, WhatsApp, atau nanti mungkin kita langsung open kelas tambahan untuk pembahasan lebih lanjut. Kalau teman-teman ada yang kurang paham, Bu, saya bingung nih kenapa di si A ini kategorinya sama-sama kategori training komunikasi, tapi dia jatuhnya pelatihan dan si B itu jatuhnya pengembangan. Ya tadi sama seperti yang sudah Ibu jelaskan. Kalau untuk petugas akuntansi atau bagian keuangan back office, training komunikasi itu adalah pengembangan. Jatuhnya apa? Karena mungkin yang tadinya di back office, bagian yang entry saja nantinya akan di-rolling, dipindahkan ke bagian front office. Dia akan ketemu dengan banyak orang, dia akan ketemu dengan banyak customer. Ada beberapa orang pasien yang datang kemudian nanya, kenapa ini tagihannya segini dan lain-lain. Kenapa kok saya ditagih ini padahal saya tidak merasa ngambil ini. Nah, nanti dia harus bisa punya kemampuan untuk menjelaskan. Dia harus bisa berkomunikasi. Gitu. Paham ya? Tapi kalau untuk orang-orang yang memang bekerjanya di front office, yang tadinya bukan di bagian belakang di back office, kemudian dia memang kerjanya di depan, training komunikasi itu memang related dengan pekerjaan apa yang diemban saat ini. Gitu. Gampang ya, bisa dipahami ya. Pelatihan artinya related dengan pekerjaan saat ini. Kalau pengembangan itu biasanya adalah kemampuan tambahan, pengetahuan tambahan yang diberikan di luar zona nyamannya orang ini biasanya untuk nantinya mengembangkan karirnya dia. Paham ya? Oke, next dulu. Kita akan lanjutkan dulu. Nah, kenapa pelatihan dan pengembangan karyawan itu penting? Sekarang gini, kalau SDM-nya itu punya keterampilan dan kemampuan yang lebih, dia meningkat. Caranya dia berkomunikasi itu lebih baik dibandingkan orang-orang yang tidak pernah dikasih pelatihan. Ngomongnya aja nunjuk-nunjuk. Kamu itu gimana ya? Mikir ya. Kita juga di sini kerja. Kalau ada sampai ucapan seperti itu keluar dari front office, coba teman-teman kalau menjadi customer-nya atau menjadi nasabahnya atau menjadi pelanggannya atau menjadi pasiennya atau teman-teman sebagai mahasiswa itu adalah klien dari dosen, kemudian dosennya nunjuk-nunjuk kalian tuh belajar ya, ngerti pakai otak gitu di depan kalian, contoh seperti itu seperti apa? Tidak nyaman kan? Bahkan kalian mungkin akan segera pergi dari universitas ini karena merasa oh kita tidak dihargai nih sebagai mahasiswa gitu. Nah, sama seperti pelanggan juga kalau ditunjuk-tunjuk kemudian dikasih taunya dengan kasar, otomatis mereka juga akan merasa kecewa dan mereka bisa saja beralih ke perusahaan lain.
Apalagi pasien ya, pasien lagi sakit, ditunjuk-tunjuk kayak gitu, dibentak-bentak gitu. Biasanya mereka lebih sensitif gitu. Nah, tapi kalau karyawan-karyawannya sudah dikasih pelatihan, meningkatkan keterampilan untuk komunikasi, meningkatkan keterampilan tentang prosedur-prosedur yang ada di dalam perusahaan, maka ketika menjelaskannya, karena sudah tahu ilmunya, maka otomatis akan lebih berhati-hati pada saat bicara, pada saat menyampaikan informasi. Ya, jadi dari meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan SDM-nya, nantinya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Oh, di UNAIS ini cara dosennya menyampaikan atau cara pegawai teknis di bagian keuangan atau bagian pengajaran menyampaikan informasinya itu sangat informatif. Kemudian mereka tanggap, responsif, dan lain-lain. Daya saingnya itu biasanya meningkat. Kalau daya saingnya meningkat, otomatis laba perusahaan meningkat. Karena apa? Ya, itu kan efek domino ya. Nanti kalau satu puas, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, kemudian orang lain pun juga ikut ke sini dan sama-sama membuktikan, oh ya benar nih gitu. Itu nantinya banyak, kalau di universitas ya otomatis banyak mahasiswanya. Kalau di rumah sakit berarti banyak pasiennya. Kalau di penjualan berarti kan penjualan produknya itu banyak. Nah, kalau penjualan produknya banyak, otomatis laba perusahaan akan meningkat. Kalau laba perusahaan meningkat, maka gaji atau tunjangan dari karyawannya itu juga akan meningkat. Baik itu tunjangan dalam bentuk uang, ataupun dalam bentuk yang lainnya, ataupun kembali lagi dalam bentuk berbagai pelatihan atau pengembangan yang nantinya bisa untuk perencanaan karir orang tersebut. Nanti kalau sudah gajinya itu di atas UMR, kemudian tunjangannya juga baik, kemudian ada schedule yang jelas mengenai karir, perencanaan karir orang tersebut, SDM tersebut, maka retensi itu SDM yang ingin keluar, yang pindah, yang inilah itulah gitu tuh nanti akan turun. Kemudian nanti akan meningkatkan engagement atau loyalitas dari SDM tersebut. Ya ngapain lagi nyari-nyari ke tempat yang lain? Ngapain lagi pindah ke universitas lain kalau di sini kita sudah merasa nyaman, kemudian sudah merasa terjamin sampai ke depannya, karirnya juga jelas. Ngapain mesti harus daftar lagi menjadi dosen di tempat lain yang belum jelas? Atau mungkin dokter. Ngapain lagi dokternya itu harus cari atau kerja lagi ke klinik yang lain. Kalau di rumah sakit ini sudah diplot, nantinya dokter ini bisa menjadi disekolahkan lah, let's say gitu, untuk ngambil spesialis, untuk dokter umum dan lain-lain kayak gitu. Atau untuk di perusahaan-perusahaan penjualan ya, ngapain lagi dia mesti harus pergi gitu ke perusahaan saingan atau ke perusahaan yang lain gitu. Kalau gajinya saja sudah oke, tunjangannya juga sudah ada, karir perencanaan ke depannya sudah ada, maka dia akan lebih loyal, melayaninya dari hati. Kemudian kalau dia melayani dari hati, dia kemudian belajar kemampuan dan segala macam pengetahuan yang lain dengan lebih semangat, maka dianya sendiri akan lebih kompeten lagi. Semakin setiap SDM-nya kompeten, maka kembali lagi cycle ini, meningkatkan daya saing perusahaannya, meningkatkan laba perusahaannya, meningkatkan gaji lagi, terus akan seperti itu, gitu ya. Dan ini kuncinya adalah di SDM. Jadi kalau SDM-nya nggak pernah disekolahin, nggak pernah dikuliahin, nggak pernah dikasih pelatihan ini itu, nggak pernah nggak pernah dikasih informasi, kemudian dianggurin aja, akan mandek di situ terus. Ya gimana dia mau meningkat, gimana dia bisa meningkatkan daya saing dari satu perusahaan kalau dianya sendiri tidak pernah dikasih senjata. Maka kuncinya adalah SDM, SDM-nya
kasih keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan teknis ditingkatkan terus, maka insya Allah nantinya dia juga akan berkontribusi pada perusahaan. Begitu ya. Oke, next teman-teman. Ini sama ya, lebih detailnya aja mengenai apa yang dimaksud dengan pelatihan tadi ya. Kemudian ini teman-teman bisa langsung nanti bisa baca sendiri juga ya, karena ini adalah penjelasan lebih detail dari apa yang tadi saya sampaikan. Ini sama, kebutuhan pelatihan ini biasanya dikenali dengan prestasi karyawan yang tidak sesuai dengan standar yang dituntut oleh jabatan. Contoh, orang ini sekretaris pekerjaannya, tapi ngetiknya suwi banget. Ya berarti ini tidak sesuai gitu dengan standarnya. Standarnya dia harusnya dalam sehari bisa menghasilkan surat-surat sebanyak berapa banyak surat ke berbagai pihak. Karena kan kalau terlambat di mejanya dia, otomatis nanti kan terlambat juga di tanda tangan, terlambat didistribusikan. Paham ya? Kita mau bikin pelatihan, contoh, kita mau mengundang banyak orang, mengundang banyak pihak, mengundang bupati, contoh. Tapi sekretarisnya, bagian sekretarisnya itu kesuwen. Jadi ngurusin surat-surat administrasinya itu kelamaan. Begitu dapat tanda tangannya pas mau ditanda tangan mungkin rektornya kita sedang pergi atau gimana gitu. Jadi ke pending. Harusnya kan kemarin sudah masuk, tapi saat ini masuknya karena dia telat ngetiknya dan lain-lain, rektornya keburu berangkat, keburu pergi. Dalam sehari itu tidak ada, baru besoknya. Besoknya baru ada tanda tangan, kemudian ketemu tanggal merah. Jadi otomatis suratnya itu baru dibaca atau baru sampai ke pihak yang lain, ke kantor bupatinya itu mungkin hari H. Bisa saja seperti itu kan. Ya gimana kita pelatihan itu mau didatengin, diraui Pak Bupati kalau suratnya aja baru nyampe. Contoh seperti itu. Nah, ini kan ada standar kerja yang harusnya dipunyai. Nah, kalau orang ini miss, berarti something wrong. Prestasi kerjanya tidak sesuai. Maka kalau memang orang itu atau sekretarisnya itu lelet, ngetiknya lama, ada dua pilihan. Yang satu, kasih dia pelatihan. Kemudian dicek, dievaluasi apakah sudah memenuhi standar hasil kerjanya atau tidak. Kalau tetap tidak, rolling, ganti, cari sekretaris yang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah kasih senjata, tapi orang ini tetap tidak bisa, berarti pilihannya rolling, ganti. Jangan terus kita memaksakan orang ini untuk ada di situ. Nantinya kelamaan, nantinya semua akan ke pending. Gitu ya. Itu kalau untuk di sini, untuk seperti di akademisi atau di universitas. Kalau contoh lain sama juga. Kalau untuk bagian CS, customer service. Nah, kalau dia aja selalu tidak bisa mengatasi manajemen anger-nya itu parah gitu. Dia dikit-dikit kesulut emosi. Jadi setiap kali ngomong sama pasien itu dia marah-marah. Nah, kalau dia sudah dikasih pelatihan, dia tetap seperti itu, maka pilihan untuk manajemen itu ada dua. Yang satu, dia tadi dikasih pelatihan lanjutan, atau kalau enggak, tetap enggak bisa juga di rolling, dipindahkan. Gitu ya. Tapi tugas sebagai manajer SDM, tugas kalian, kalau kalian nantinya akan menjadi seorang manajer SDM, maka kenali kebutuhan dulu, dilihat dulu. Apakah orang per orang yang ada di dalam perusahaan itu sudah sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan pekerjaannya, apakah sudah achieve targetnya atau tidak. Kalau tidak, itu tugas kalian harus menganalisa lagi kenapa orang ini tidak achieve target. Oke ya. Kemudian kalau sudah kenapanya, kemudian sudah kasih pelatihan dan lain-lain yang sesuai, pengembangan karir juga nggak bisa, tugas kalian adalah mencari rolling, mengganti. Bisa kita panggil dari luar, pihak luar, kita buka rekrutmen baru, atau kita cari dari internal, cuman di rolling, tadi diputar jabatannya gitu ya. Oke.
Nah ini poin yang kedua adalah memenuhi kebutuhan tuntutan rotasi jabatan ya. Kemudian mengatasi kejenuhan dan pengembangan diri dan lain-lain ya. Oke, next. Ini ada identifikasi kebutuhan pelatihan, sama ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini juga bisa sampai nomor ke-6 itu merancang pengembangan SDM jangka panjang. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam proses pelatihan dan pengembangan. Ini yang pertama adalah analisis kebutuhan, teman-teman dilihat di sini. Pada saat kita bikin satu pelatihan, otomatis kan kita harus tahu dulu tujuan dari pelatihan atau pengembangan ini apa. Kemudian kalau sudah tahu tujuannya seperti apa, maka kita harus breakdown materinya itu apa saja. Kemudian prinsip pembelajarannya seperti apa, maka nanti akan diagendakan sebuah program aktual. Nah, nanti akan ada poin-poinnya, keahliannya apa yang bisa dicapai, kemudian pengetahuannya apa, kemampuannya apa, pekerjaannya siapa saja. Nanti apabila sudah dilakukan pelatihan itu, nanti adanya evaluasi atau umpan balik. Ya, nanti dari evaluasi atau umpan balik ini akan balik lagi ke tujuan pelatihan dan penilaian kebutuhan. Oh ini kita mau buka cabang nih, berarti nanti kita buka cabang itu harus ada supervisinya yang baru, kemudian harus ada staf kasirnya, ada berapa orang, sudah ada bagian penjualannya, bagian promosinya, berarti siapa saja? Ada nggak dari pihak kita, dari kantor lama itu yang bisa dipindahkan ke sana? Karena kan sudah jalan di kantor lama, bisa nggak gitu? Yang inti-intinya mungkin kita bisa pindahkan ke sana. Kalau ternyata adanya di kita itu staf biasa karena mau ada supervisi di sana, kita kasih pengembangan karir. Kita kasih pengembangan pelatihan-pelatihan leadership dan segala macam. Kemudian kalau dia cocok, dia siap dipindahkan ke cabang baru. Gitu. Ya tadinya staf biasa di perusahaan lama. Pengembangan karirnya di tempat baru, di cabang baru, dia menjadi supervisi, naik jabatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kemudian perancangan dengan instruksional, validasi, implementasi, dan follow up. Tadi ya, evaluasi dan follow up. Oke, next. Ini merancang sistem pelatihan yang efektif. Ini ada pendekatan sistematis, pengembangan program, penilaian kebutuhan, mempersiapkan karyawan baru agar bersedia belajar, menciptakan lingkungan belajar, menjamin adanya transfer pelatihan dan metode pelatihan, dan juga evaluasi pelatihan. Ini pengembangan sama ya, tadi tujuan akhirnya adalah agar mengurangi retensi karyawan. Gitu ya. Jadi jangan sampai karyawan-karyawan kita pada merucut, pada resign gitu. Karena akan lebih mahal lagi pada saat kita harus mulai lagi dari awal gitu. Apalagi kalau mereka resign-nya berjamaah ya, rame-rame bareng-bareng gitu kan, otomatis nanti akan timpang dan akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Jadi memang sebaiknya salah satu dari key performance indicator atau penilaian kinerja dari bagian SDM, untuk bagian SDM-nya sendiri itu adalah kecilnya retensi dari karyawan atau turnover-nya karyawan. Gitu. Jadi semakin kecil maka nilainya akan semakin baik. Karena apa? Berarti SDM-nya ini sudah melakukan dari mulai ngopeni lah istilahnya, ngopeni SDM-nya dengan baik gitu. Jadi tidak, mereka SDM-nya tuh nggak gampang pada keluar gitu. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, ini tujuan pengembangan, nanti teman-teman bisa dibaca dari 1 sampai 10 itu sampai meningkatkan balas jasa juga. Kemudian proses pengembangan gitu, ada menetapkan sasaran, kemudian pilih kurikulum yang mendukung, siapkan sarana, tetapkan jumlah dan peserta, kemudian tunjuk pelatih dan laksanakan proses belajar mengajar. Ini jenis-jenis pengembangan, ada pengembangan secara formal dan pengembangan secara informal. Kalau yang formal berarti ditugaskan perusahaan langsung. Nah, karena untuk kebutuhan yang akan datang ya. Tapi kalau secara informal, karyawannya sendiri atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan, atau dia langsung ikut pelatihan-pelatihan. Sekarang itu banyak pelatihan online yang murah, lebih murah daripada pelatihan offline. Jadi, sebagai karyawan,
itu bisa juga. Bahkan ada banyak pelatihan yang gratis ya. Jadi sebagai karyawan itu juga dia bisa secara mandiri, itu tidak harus menunggu dari perusahaan, dia bisa upgrade skill. Jadi terus-terusan ikut nambah lagi pengetahuan apa. Karena apa? Karena lowongan atau potensi atau kesempatan menjadi naik karirnya itu akan pasti ada gitu loh. Karena apa? Ya itu tadi, kalau perusahaan sudah besar, semakin besar, otomatis dia nanti akan berpikiran untuk membuka cabang. Daripada ngambil dari luar, mendingan otomatis kan internal dulu dicari. Kalau di dalam perusahaannya sudah ada karyawan yang tadi udah pengembangannya secara informal, dia belajar sendiri, banyak belajar. Otomatis pada saat ada lowongan, orang itu akan mengajukan dong. Saya mau mengajukan. Loh, emang kamu punya kemampuan? Saya sudah ikut pelatihan ini, saya sudah bisa membuktikan dengan ini. Maka otomatis kesempatan buat orang itu akan lebih besar. Karena apa? Secara informal dia sudah jalan. Tinggal ditambahin secara formal dari perusahaan. Nggak dibayarin oleh perusahaan aja, dia belajar, dia mau upgrade skill-nya, tinggal ditambahin sama perusahaan lagi, udah jadi. Gitu. Kesempatannya akan lebih banyak. Kita tidak bicara bahwa pegawai itu dalam satu perusahaan cuma 1-2 ya. Itu kalau perusahaannya kecil. Kita ngomong contoh perusahaan yang multinasional. Contoh kita bicara Unilever lah. Unilever itu ribuan pegawainya. Kalau pegawainya itu cuma diem aja ngerjain absen dari jam 7 sampai jam 8, dari jam 7 sampai jam 4 kayak gitu, terus setiap hari absen pulang kayak gitu, kerja doang gitu. Kalau kayak gitu doang nanti dia diliriknya kapan? Kalau nunggu dari pihak SDM-nya itu yang merencanakan karirnya dia, ya karuan kalau dia terlihat. Kalau tidak terlihat, kita bicara ada budget juga. Gitu. Perusahaan kan punya budget, nggak bisa langsung semuanya disekolahin, semuanya dikasih pelatihan. Ada pelatihan yang massal seperti itu, tapi ada juga beberapa pelatihan yang eksternal, yang dikirim. Nah, kalau kita mau terlihat, otomatis kita harus aktif. Kita sebagai karyawan harus aktif. Kemudian biar apa? Biar kita bisa ditunjuk. Oke, kamu mewakili perusahaan untuk ikut pelatihan ke sana. Semakin kita bisa ikut pelatihan, berbagai macam pelatihan, ketemu dengan banyak orang, link, jaringan, itu yang penting. Biar pemikiran kita itu tidak stuck. Tidak hanya di situ saja, tapi lebih luas. Pada saat kita juga mempunyai problem solution, kita juga bisa kasih masukan kepada manajemen itu secara general. Kita bicaranya contoh, kita pelatihannya ketemu dengan banyak orang dari seluruh Cilacap. Cilacap itu ada dari Patimuan, kemudian ada dari Majenang, ada dari Kuripan, atau ada juga yang dari Kesugihan, dan lain-lain. Kita bicara bukan hanya tentang Cilacap kota, tapi ada masukan-masukan dari banyak daerah lain. Maka begitu kita kasih masukan kepada perusahaan, kita bicaranya bukan kita ngomongin hanya di Cilacap kota saja, tapi kita bilang bahwa pasaran di seluruh Cilacap. Itu yang gampang. Itu yang baru kapasitas Cilacap gitu ya. Kalau kita nasional, otomatis nanti kita ketemunya dengan event-event atau peserta-peserta dari nasional. Kalau internasional, otomatis kita nanti pola pikirnya akan terbawa. Karena ketemunya dengan banyak orang dari berbagai negara kalau internasional, maka pola pikir kita juga akan lebih general lagi. Kita bicara bukan tentang kebijakan yang ada di Indonesia saja, tapi kebijakan yang ada secara global di dunia seperti apa. Kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi saran saya, kalau nanti teman-teman mulainya itu dari bawah, dari karyawan, itu jangan hanya menunggu pelatihan-pelatihan ataupun pengembangan-pengembangan dari formal, ya. Aktif juga mencari, karena banyak banget pelatihan-pelatihan sekarang itu ada yang gratis, kemudian ada yang online, ada yang berbayarnya pun juga bisa lebih murah dan lain-lain. Upgrade terus. Jangan menunggu kalian menjadi karyawan
dimulai dari sekarang. Kalian dari mahasiswa yang mungkin banyak waktunya lebih slow gitu kan, tidak disibukkan dengan mengurus anak dan lain-lain. Nah, itu waktunya kalian banyakin belajar, banyakin CV, banyakin sertifikat bisa nanti di CV, karena nantinya itu akan menjadi nilai tambah kalian pada saat kalian mencari pekerjaan atau mungkin kalian melamar satu posisi tertentu gitu ya. Apalagi kalau kalian mau punya perusahaan sendiri, ya itu otomatis loh. Sertifikat itu kan tertulisnya, tapi ilmunya dan link, saya selalu menekankan kepada link jaringan itu yang paling penting, gitu. Jadi banyakin kegiatan ini ya, pelatihan ya. Oke, next. Nah, ini manfaat pelatihan dan pengembangan untuk perusahaan itu contohnya adalah mengarahkan kemampulabaan. Kemampulabaan itu tadi ya, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Kemampulabaan, apa yang dimaksud dengan kemampulabaan? Ini. Nah, dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan teknis dari SDM kita, otomatis meningkatkan daya saing perusahaan. Nantinya nih, meningkatkan laba perusahaan. Jadi kemampulabaan adalah ini, meningkatkan laba perusahaan. Oke ya. Kalau udah laba perusahaannya besar ya otomatis ya bisa mengembangkan cabang baru, bisa nilai sahamnya naik, mereknya naik, kemudian bisa juga lebih mensejahterakan karyawannya dan lain-lain. Kayak gitu ya. Oke, next. Apa saja yang menjadi manfaat pelatihan dan pengembangan SDM bagi perusahaan? Itu memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkat perusahaan, membantu pengembangan perusahaan, membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja, membantu karyawan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Kemudian manfaat untuk individual, di sini teman-teman bisa baca juga, membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dalam pemecahan masalah yang efektif, kemudian memotivasi prestasi, pertumbuhan, kemudian membantu dan dalam mendorong dan mencapai pengembangan dan kepercayaan diri, membantu seseorang mengatasi stres dan kekecewaan, juga konflik, dan mengembangkan jiwa untuk terus mau belajar. Oke ya. Oke. Ini jenis-jenis metode pelatihan, di sini ada banyak sekali, nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Ada yang disebut dengan pelatihan dengan instruktur, kemudian ada e-learning yang tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ada banyak pelatihan-pelatihan online, baik yang berbayar maupun yang gratis. Ini bisa e-learning, teman-teman bisa cari tahu sebanyak-banyaknya di internet juga, yang related maupun yang tidak related dengan teman-teman gitu ya. Kemudian pelatihan dengan simulasi, pelatihan karyawan langsung, kemudian coaching dengan mentoring, jadi ada pendampingnya, jadi kita terus-terusan didampingi dan kemudian kita di coach atau diarahkan langsung dengan coachingnya itu. Contoh pelatihan keterampilan komunikasi, kalau ada coachingnya langsung kan kita dikoreksi langsung gitu, dikasih tahu, oh suaranya kurang keras, oh berdirinya kurang tegap, oh cara tangannya gitu jangan terlalu banyak ini, tapi harus tetap ada movement karena itu baik untuk yang visual. Jadi tidak hanya mendengarkan tapi juga ada yang bisa dilihat, dan salah satunya adalah gerakan dari tangan si pemateri. Itu juga ternyata bisa membantu orang untuk memahami lebih mengenai materi. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Kemudian ada diskusi grup, role playing, job rotation, self study dan lain-lain. Teman-teman nanti bisa cari tahu, baca. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, silakan. Bu, saya masih nggak paham nih, bedanya magang sama rotasi jabatan tuh apa? Gitu. Itu nanti silakan. Teman-teman bisa WA ataupun bisa kita nanti bisa bahas. Kalau tidak cukup dengan WA group, bahasan di dalam WA group, nanti silakan teman-teman juga boleh minta saya untuk menambah, Bu, kelas tambahan untuk bahasan tentang ini. Silakan. Saya akan mempersilahkan teman-teman untuk meminta kalau memang dibutuhkan. Insya Allah saya siap.
Oke, oke teman-teman, karena waktunya sudah habis, maka saya tutup dulu perkuliahan ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan, Bisnis Digital.